Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat. Yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia kesehatan. Telah hadir di studio TVRI Jambi pada sore hari ini yaitu yang terhormat Dr. Muhammad Rian Ramadan SPJP. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah dokter ya. Kabar saya juga baik dokter. Barakallah. Baik. Pada tema sore hari ini di program Hidup Sehat yaitu menjaga pola makan di hari Lebaran untuk mencegah penyakit jantung koroner. Benar ya dokter ya? Iya benar. Masya Allah, menarik sekali nih dokter. Mana untuk pemirsa di rumah juga mempersiapkan diri karena kita dekat untuk menuju Hari Raya Idul Fitri ya benar dokter sekali. ya. Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, program acara Hidup Sehat Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan bergabung dengan kami di studio TVRI Jambi untuk menanyakan seputaran tema kita pada sore hari ini. Baik dokter, Masya Allah luar biasa nih dengan tema kita menjaga pola makan di hari Lebaran untuk mencegah penyakit jantung koroner nih dok. Benar. Ini menarik nih untuk menambah wawasan pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah nih dok. Namun sebelumnya saya ingin kenal dulu nih dengan dokter nih. Siap. Selayang pandang nih tentang dokter nih. Karena mungkin pemirsa TVRI Jambi ada yang nggak tahu nih SPJP ini apa. Boleh silakan diperkenalkan dulu dok. Kemudian kuliah yang udah dokter ambil untuk spesialis ini seperti apa. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Rian Ramadan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini saya bertugas di RSUD Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Sebelumnya saya mengenyam pendidikan, itu mengambil pendidikan dokter spesialis jantung. Saya mengambil di Universitas Brawijaya Malang. Ya, kebetulan selesai di tahun 2020 pas COVID. Masya Allah, ya jadi memang diberdayakan langsung ya dok ya, pas COVID kemarin selesai langsung di spesialis jantung. Baik dokter, membahas tentang tema kita pada sore hari ini dokter. Siap. Karena kita membahas tentang jantung koroner nih dok, mungkin lebih bisa dijelaskan dulu definisi dari jantung koroner ini apa, penyakitnya itu dok, silahkan dokter. Jadi kalau ditanya apa definisi penyakit jantung koroner, gampangnya kalau pernah dengar ada plak atau sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi kalau istilahnya ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi jantung itu di sini ada pembuluh darahnya yang bertugas memberi makan ke jantung. Nah, pembuluh darah itu kalau terjadi penyempitan, makanya kita bilang itu penyakit jantung koroner. Baik. Apa bahayanya? Ya, kalau yang teman-teman atau yang di rumah pernah dengar ya serangan jantung itu yang paling bahaya dari penyakit jantung koroner. Kalau ada sumbatan di pembuluh darah jantung dan sumbatan itu menutup jalannya pembuluh darah sehingga jantung nggak dapat makanan, akhirnya terjadi serangan jantung. Itulah yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena serangan jantung, penyakit jantung koroner itu angka pembunuh nomor 2 terbesar di Indonesia. Hasil survei seperti itu ya dok ya? Hasil Riskesdanya seperti itu. Makanya ya harus kita, jadi ya kita sebagai dokter jantung kami harus dibebani, harus digalakkan dari awal untuk mengkampanyekan bagaimana pola hidup sehat supaya mengurangi angka kejadian jantung koroner. Benar, itu makanya tema kita pada sore hari ini untuk bagaimana menjaga pola makan ya dok ya, untuk bisa menghindari. Iya benar, karena kebetulan ya di Ramadan ini pola makan agak kacau ya. Jadi gimana nih dok pola makannya nih dok, kalau untuk sebaiknya untuk menghindari terkena penyakit jantung koroner nih dok, persilahkan dok. Yang benar, ya yang sebenarnya sih pola makan yang sehat teman-teman semua juga udah pasti tahu bagaimana pola makan yang sehat, 5 sehat. 4 sehat 5 sempurna ya. Yang paling diutamakan ya buah dan sayur. Kemudian gizi yang seimbang dan cukup. Yang paling penting ya olahraga itu. Nah, tetap ya dok ya. Ya. Cuman kan puasa dok, mas mau olahraga gitu. Pasti mungkin jadi alasan seperti semuanya itu ya, di bulan Ramadan ini minimal kegiatan,
maksimal makannya. Nah, Tuh. itu dok. Buka Apalagi puasa dengan mau enak, makanan-makanan cita rasa Indonesia. Gorengan is the best dok. Nah, itu gimana dok? gorengan, kolak ya, Iya, nah kolak, santan apalagi itu. manis, santan. Nah, itu gimana dok? Ya itu karena faktor resiko dari penyakit jantung koroner sendiri ya ada banyak ya. Hal-hal yang memicu ke arah sana bisa karena darah tinggi. Oh, pengaruh ya dok Ya, darah tinggi didapatnya dari mana ya? Satu ada faktor keturunan, dua ya konsumsi garam yang berlebihan. Nggak baik ya dok ya Ya, ternyata. bisa meningkatkan tensi. Kemudian kolesterol yang berlebihan dari mana ya? Goreng-gorengan, santan. Makanan yang Ya. berlemak ya dok ya. Makanan Itu yang enak-enak berlemak, banget itu dok. gulai. Itu gimana? Apalagi ya gula, kencing manis. Ya apa? Makan makanan yang manis, karbohidrat, ya semuanya akan memicu ke arah sana gitu. Makanya kita sepakat dari Perki cabang Jambi sih sebenarnya menekankan pola makan ini terutama di bulan Ramadan ini untuk menjaga supaya nantinya angka rawatan setelah Lebaran diharapkan tidak tinggi. Iya. Karena fenomenanya biasanya setelah Lebaran banyak yang dirawat inap karena makannya nggak dijaga. Nggak dikontrol ya dok ya. Bener banget. Padahal memang benar seperti yang dokter katakan, kami orang awam nih tahu kok yang 4 sehat 5 sempurna itu dok ya. Tapi gimana lah ya dok ya, yang namanya kita. Ya Lebaran setahun sekali ya. Iya itu bener aja. ya. Ada kolak, ada opor. Kalau Ramadan nih ada kolak, gorengan itu harus ada gitu Iya. kan dok. Kemudian kalau di Lebaran, nah itu manis-manisan banyak, Kue kemudian ya. kue ya, kemudian santan tadi Iya, dok. benar banget. Itu bagaimana cara kita menyiasatinya berarti dok ya? Ya balik ke diri sendiri ya Iya sebenarnya. benar. Bukan berarti nggak boleh makan itu sama sekali ya enggak. Gitu loh. Enggak juga. Berarti dokter Ya. juga manusia biasa ya. Dokter Ya. juga makan dong ya, santan. Ya benar. Itu. Opor ayam yang enak itu tetap dimakan ya dok. Ya nyicip lah ya. Nyicip lah ya. istilahnya Tapi ini kadarnya tadi ya nggak boleh berlebihan. Ya. Porsinya disesuaikan. disesuaikan, Nah benar benar. dok benar. Kalau nggak menyesuaikan ya itu nanti akan ada penumpukan di sana gitu loh. Penumpukan Iya, lemak, benar. penumpukan kolesterol ya akhirnya akumulasi ya jadi ke sana arahnya ke jantung koroner. Benar dok. Jadi berarti pola makan paling penting sekali sebenarnya dok ya. Ya, Karena jantung kita kan nggak pernah berhenti bekerja ya dok Benar. ya. Jadi kalau ada asupan yang berlebih atau malah yang tidak sehat, dia malah jadi membahayakan buat jantung itu sendiri ya dok ya. karena jadi akumulasi nantinya. Gitu loh. Udah nggak sanggup lagi untuk menahan itu segalanya gitu Nah, kali ya dok ya. Sebenarnya kalau ditanya kapan sih mulai ada penumpukan penyempitan kerak itu gitu. Setiap kita rata-rata itu mulai usia dekade 20-an, dekade 20 tahunan gitu. Itu mulai terjadi proses aterosklerosis namanya. Oh begitu. Jadi proses penumpukan kerak-kerak yang di dalam pembuluh darah tadi itu. Tinggal siapa yang memumpuknya lebih cepat. Tuh. Benar dok. Mereka yang punya darah tinggi, mereka yang punya kolesterol, atau mereka yang punya kencing manis akan numpuknya lebih cepat ya akhirnya keraknya akan lebih banyak gitu. Mereka yang dapat serangan. Ternyata ada faktor usia juga ya dok ya, mempengaruhi dari Ya. mulai penumpukan yang telah dikumpulkan di tabung-tabung gitu ya, dok berarti ada ya. faktor usia, makanya jarang sekali sebenarnya orang muda terkena serangan jantung. Jarang ya dok ya, tapi ada. Tapi tidak sebanyak pada usia Ya, yang lanjut seperti itu dok. Kenapa ya? Karena ada faktor progresivitas tadi gitu loh. Baik dok, mohon izin kita iklan terlebih dahulu Siap. dokter. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Rian Ramadan, SPJP. Menarik sekali dok tadi pembahasan kita dok tentang pola makan yang seharusnya agar menghindari terkena penyakit jantung koroner nih dok ya. Nah juga pemirsa kami memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bertanya langsung dengan Dr. Rian. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan menghubungi kami di Studio TVRI Jambi
Jambi untuk menanyakan seputar tema kita pada sore hari ini. Baik dok, tadi menyambung dari pembahasan kita nih, untuk pola makan tadi udah dokter jelasin. Nah sekarang saya mau fokus di, izin dok, sudah ada yang bergabung bersama kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Mawadah Iya. Warohmah. Terima kasih. Dengan siapa Pak? Dengan siapa, di mana Pak? Dari Yudi Mbak di Telanai. Pak Yudi di Telanai. Boleh silakan langsung saja Pak pertanyaannya kepada Bapak Dokter Rian, spesialis jantung, dipersilahkan. Sore Pak Yudi. Ya baik Mbak, terima kasih Mbak atas waktunya yang terhormat. Ini dokter muda ya, dokter M. Rian, Ramadan, benar. SPD. Iya, Pak. Spesialisnya Siap, ke Pak. dalam, penyakit dalam ya. Spesialis Jantung, jantung, Pak. Pak. Mohon izin Pak. Ya. Jadi saya selaku masyarakat yang hidup di era milenial, Iya. era masyarakat Z ya. Generasi Z ya Pak ya? Ya generasi Z. Iya, gimana tuh, Pak? Tadi sependapat sekali dengan Mbak Mbak tadi, Mbak pembawa acara, Iya Pak. bahwa memang sebenarnya masyarakat tahu sih sebenarnya penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit pembunuh nomor 1. Tapi kan persoalannya kan persoalan nafsu ini. Ya Ya, bener nafsu kan makan. dok ya? Apalagi sekarang ini lifestyle atau junk food, Wah, Ya, benar Pak. siap saji. Itu tahu tuh generasi Z itu sebenarnya itu tidak boleh dimakan. Tapi karena dia belum kena penyakit jantung. Iya. Itu persoalannya. Bener Pak. Jadi Pak dokter juga jelasin A sampai Z sampai masuk ke ubun-ubun dan juga masuk orang. Percayalah kalau sudah kena baru baru kena jantung baru dia nyesel tuh. Betul Pak. Itu percuma tuh. Iya Pak. Nah, makanya kan judulnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Bener Pak. Nah, jadi saya sepakat sekali. Nah, bukan itu yang saya tanyakan. Jadi Pak. Sebenarnya itu bukan saya tanyakan itu. Percuma kita. Orang udah tahu kok. Makanan sekarang itu tidak boleh, akibatnya kan jantung gitu. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatur pola orang yang sudah kena jantung Oke. di dalam menghadapi bulan puasa ini biar dia sehat. Tapi Baik. kalau yang belum kena jantung tuh apa kita kasih tahu? Bener Nah, Pak. itu yang paling penting, orang yang sudah kena jantung, Pak Dokter. Iya Ya. Pak. Siap. Bagaimana dia caranya supaya dia sehat, menjalankan pola makan yang baik di dalam bulan suci Ramadan. Baik Siap, Pak Bapak. Yudi. Itu saja yang penting, mudah-mudahan ya ini menjadi edukasi bagi kita semua, dan hindarilah junk food itu, makanan siap saji untuk masyarakat Jambi. Jangan hanya nafsu. Ingat bahwasanya jantung adalah penyakit pembunuh nomor 1. Terima kasih. banget, Pak. Iya Pak, terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Yudi yang ada di Telanai. Berkat. Beliau juga memberikan masukan ya dok ya. Iya, Dari orang setuju. awam aja tahu ya dok ya. Baik dok, langsung saja ditanggapi Iya. pertanyaan dari Bapak Yudi yang ada di Telanai tadi. Tadi Silakan, dokter. pertanyaan dari Pak Yudi, gimana sih caranya mengatur pola makan pada pasien yang sudah kena penyakit jantung? Iya, benar, Dok. Ya, kita biasanya membagi pasien ini stabil atau tidak dulu Pak. Maksudnya stabil itu pasiennya sudah terkontrol dengan baik atau enggak gitu. Pasiennya sebelumnya sudah rutin ke dokter jantung, sudah berobat dengan obat-obatan yang rutin atau tidak gitu loh. Kalau belum, biasanya kita tidak menyarankan pasien untuk puasa dulu. Kita stabilkan dulu, kita kontrol benar-benar semua faktor resikonya dan semua apa yang menyebabkan dia menjadi gagal jantung. Tuh. Baik. Tapi kalau pasiennya sudah rutin berobat, sudah dengan obat-obatan yang dosisnya cukup gitu, jadi sudah ngejalani aja, biasanya kita lebih gampang buat menyarankan apa yang boleh dan apa yang enggak untuk pasien. Dan pasien sendiri pun sebenarnya sudah tahu sih sebenarnya apa yang mesti
dijaga oleh pasien. Ya. Sudah filter sendiri ya, Nah, Dok ya. karena masing-masing pasien jantung itu punya faktor resikonya sendiri. Misalnya ada yang kencing manis. Oh, saya kencing manis nih. Saya harus jaga pola makannya, tuh loh. Jaga karbohidratnya, tuh, jaga yang manis-manisnya. Atau saya punya faktor resiko darah tinggi nih, saya harus kurangi garamnya. Berarti berpengaruh dengan faktor resiko penyakit lain ya, Dok ya? Ya, semua yang menjadi faktor resiko itu darah tinggi, kencing manis, kolesterol, kemudian rokok ya terutama, dan obesitas itu mempengaruhi jantung koroner. Jadi semua yang mempengaruhi itu sebenarnya pasiennya sudah kalau pasien yang stabil dan pasien yang sudah rutin kontrol biasanya tahu apa yang harus dijaga. Kebiasaannya juga seperti apa ya, Dok ya? Yang penting obatnya diminum. Oh, minumnya gimana, Dok? Orang puasa nggak bisa diatur, tuh loh. Obat itu ada jadwalnya, pagi, siang, sore, atau malam gitu. Biasanya saya akan menyarankan kalau obatnya pagi, Bapak boleh minum di pas jam sahur. Baik. Kalau yang siang gimana? Kita puasa, bisa diganti di jam berbuka. Setelah berbuka kita minum obatnya. Nanti obat malam gimana dong? Dijeda. Nanti saat mau tidur baru Bapak minum obat yang malam. Berapa jam tuh, Dok, jarak antara dari buka sampai malam untuk konsumsi obat itu kembali? Sebenarnya antara obat yang siang sama obat yang malam itu ada yang beda ya. Kalau berbeda itu sebenarnya jarak 2 jam pun nggak ada masalah. Oh, tergantung dosis berarti ya, Dok ya? Tergantung jenis obatnya. Jenis obatnya, baik. Apa yang kita berikan tuh loh. Pasien-pasien itu biasanya ya dengan obat yang sudah dikonsumsi rutin, pola makannya dijaga pun obatnya fase minum obatnya berubah pun bisa berpengaruh sebenarnya gitu loh. Jadi makanya semuanya harus diatur pada saat, saya setuju sama Pak Yudi, memang harus diatur pada saat bulan Ramadan ini. Itu ya, Dok. Contohnya dokter, ada nggak pasien yang jantung yang udah rutin berobat? Jadi berarti dokter ada menyarankan atau tidak bolehkan memakan konsumsi sesuatu nggak, Dok? Nggak? Ini ya, pasien saya ini baru masuk nih tadi. Oh ya, jadi pas ya, masih hangat-hangatnya ya. Dia baru dirawat 1 bulan yang lalu. Baik. Ya, dengan kondisi yang stabil, pasien dengan jantung koroner, sudah pasang cincin 1. Oh, udah pasang dengan ring ya? Faktor resiko darah tinggi, ya. Enak nih pulang, udah. Puasa oke, udah mau lebaran kok dirawat. Oh, apa penyebabnya, Dok? Saya habis buka bersama, keenaan makan ikan asin. Oh, berarti tensinya sangat 210 masuknya, sesak langsung. Nah, cuma karena ikan asin. Tidak ada yang lain ya, tapi karena obatnya rutin terus. Obat rutin. Obatnya rutin terus, nggak ada yang lupa Pak. Obat saya nggak ada yang lupa karena semuanya sudah tertata rapi obatnya, pakai box-boxnya. Jadi ya itu dia pola makan aja itu bisa. Itu pengalamannya, Dok ya, pasien yang baru contohnya sesimpel itu gitu. Tuh. Jadi ternyata baliknya ke bagaimana pasiennya itu sendiri ya, Dok ya. Bagaimana individu itu untuk memfilter makanan itu sendiri. apa Mengontrolnya yang juga. Masuk ke dalam mulutnya ya, itu aja sih sebenarnya. Benar-benar. Baik. Berarti itu jawabannya untuk pertanyaan dari Pak Yudi ya? Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Yudi. Semoga bermanfaat untuk Pak Yudi yang ada di Telanai tadi nih Pak ya. Berarti jangan hanya untuk yang mencegah, untuk yang belum jantung, itu maksud dari Pak Yudi tadi ya, Pak ya. Bagus sekali pertanyaannya ya Pak. Gimana kalau untuk orang yang sudah kena mengalami penyakit jantung? Baik, itu ya jawaban untuk Pak Yudi yang ada di Telanai tadi. Seraya kami menanti bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Hidup Sehat, silakan menghubungi kami di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silakan untuk berkonsultasi secara langsung dengan Dokter Rian, spesialis jantung dan pembuluh darah ya, Dok ya, untuk menanyakan seputaran tema kita pada sore hari ini. Baik, Dok, seraya kita menantikan pemirsa yang bergabung bersama kita nih, saya ingin lanjut untuk mengetahui lebih dalam tentang jantung koroner tadi nih, Dok. Kan lebih identik apabila seseorang terkena jantung koroner ini sering terdengar itu mendadak ya, Dok. Tiba-tiba dia lagi nggak apa-apa, sehat, tiba-tiba mendadak langsung jantung, malah ada yang langsung tiba-tiba meninggal ya, Dok ya. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin bisa diedukasi, Dok, apakah sebenarnya penyakit jantung koroner ini ada gejalanya atau memang kalau yang udah akutnya memang sampai langsung mendadak bisa meninggal ini seperti apa historinya, Dok? Bisa dijelaskan, Dokter? Ya, jadi kalau ditanya
Ada yang meninggal langsung, ada tuh. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kondisi yang meninggal itu? Biasanya kalau hasil penelitian ya pada beberapa orang yang ditemukan meninggal langsung di tempat kejadian itu ada sumbatannya di pangkal pembuluh darahnya. Biasanya sumbatannya. Jadi jantung itu kalau kita pakai ini pembuluh darah, kalau di sini pangkalnya, nah pangkalnya itu yang tersumbat. Jadi dari atas sampai ke bawah itu nggak dapat makanan. Jadi rusaknya berat sekali. Biasanya langsung bisa meninggal. Sontak langsung ya, karena memang fungsinya semuanya udah tidak bekerja lagi jadinya karena ada penyumbatan tadi ya, Dok, langsung di-cut semua alirannya. Jadi ya bisa meninggal. Biasanya yang paling banyak penyebabnya itu, tuh loh. Tapi ada juga yang bertahan, ada. Tuh, iya, benar, Dok. Itu seperti apa, Dok? Kalau yang bertahap atau malah yang ada memperlihatkan gejala-gejala itu gimana, Dok? Jadi tergantung seberapa besar sumbatan tadi, menyumbat pembuluh darah. Biasanya kalau memang sudah ada sumbatan, pasien-pasien itu akan cenderung merasakan nyeri dada. Oh, nyeri ya, Dok ya? Sebelah kiri, kanan, atau di mana, Dok? Kiri. Kiri. Jantung sebelah kiri. Baik, berarti merasa nyeri di sebelah kiri. Dadanya sebenarnya bilangnya dadanya nggak nyaman, itu aja. Chest discomfort. Bisa dadanya nggak nyaman atau sesak nyeri dada. Gitu, Dok, atau seperti apa, Dok? Bisa sesak, kadang tembus ke punggung, kadang jalar ke bahu. Nah, yang paling bahaya apa? Pada orang tua sama orang yang kena diabetes. Biasanya keluhan nyeri dada itu nggak spesifik gitu, nggak khas. Jadi kayak masuk angin aja. Oh gitu. Nah, bener, katanya mah nih masuk angin, udah kerokan nih. Asam lambung naik apa-apa kan kayak gitu ya. 3 hari dikerok nggak hilang-hilang nih, nggak sembuh-sembuh. Nggak karena itu gitu. Ternyata serangan itu yang bahaya itu loh. Kenapa ya rata-rata pasien yang dengan diabetes, kencing manis atau sudah usia tua di atas 60 itu datangnya terlambat ke kita. Iya benar, Dok. Tuh penanganannya sudah jelek kondisinya baru sampai di rumah sakit. Berarti sering terjadi seperti itu ya, Dok ya? Karena pasien itu sendiri tidak menyadari bahwa ternyata dia terkena jantung. Mungkin ya kayak tadi ya dokter katakan, mungkin dia mengira cuman masuk angin. Biasa, masuk angin ya. Ini paling hits ya, masuk angin gitu ya, Dok ya. Hanya masuk angin. Coba minum obat tolak angin nggak kurang, kerokan nggak kurang juga. Dikerokan nggak kurang ya, tetap gitu. Akhirnya nggak kuat juga, tambah lama tambah lemes, tambah nggak enak, baru ke rumah sakit. Iya, Dok ya. Itu cara analisanya, Dok, kalau untuk pasien baru misalnya, ini kan dokter nih dari tampilan saja udah terlihat atau memang harus menggunakan alat medis, Dok, kalau untuk tahu seseorang itu kena serangan jantung? Nggak bisa ada, kita lihat kalau tampilannya. Tak terlihat ya? Ya atlet ada yang serangan ada. Iya, Dok. Fisiknya oke kan? Nah. Mungkin ada fenomena yang kita tahu, aktor kan tiba-tiba dia malah kan tadi disarankan olahraga, tapi kalau terlalu berlebihan ternyata tidak baik untuk jantungnya, Dok. Ya. Itu seperti apa, Dok, untuk pembahasannya? Nah, kenapa demikian begitu? Kemungkinan beliau sudah ada faktor resiko, ada penyempitan di situ. Jadi tubuh jika dipaksa aktivitas yang berlebihan, over kapasitas, akan terjadi proses vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu menyempit untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Oh, begitu. Nah, yang tadinya sudah ada penyempitan, kalau dia menyempit, jadi serangan dong, buntu dia. Makanya seranganlah dia. Begitu, Dok ya. Menarik sekali pembahasan kita. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya, dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon untuk langsung menanyakan seputaran tema kita pada sore hari ini dengan Dr. Rian, spesialis jantung dan pembuluh darah ya, Dok ya. Menarik, Dok, tadi pembahasannya sempat terputus dengan jeda tadi, Dok. Ya. Saya tadi menanyakan tentang bagaimana sistem untuk konsultasi tentang penyakit jantung ini tadi nih, Dok. Seperti apa yang akan step by step yang akan dokter lakukan untuk menganalisa apakah pasien tersebut terkena penyakit jantung atau tidak, Dok. Boleh silakan lanjutkan, Dok. Oke. Jadi ya
kalau kita bisa menyarankan untuk teman-teman yang merasa satu punya faktor resiko. Oke. Ya, tuh, faktor resikonya apa ya? Banyak. Itu darah tinggi, kencing manis, obesitas, merokok, atau ada faktor keturunan. Kalau memang ada keluhan nyeri dada, segeralah periksa. Gitu. Periksanya kemana? Iya, Yang paling gampang ya klinik atau puskesmas yang sudah ada fasilitas rekam jantung, ya, elektrokardiografi. EKG ya, Dok, EKG. ya? Yang ditempelkan itu. Ya, Dok, benar, yang ditempel 6 terus di tangan kanan kiri sama kaki. Ya. Alat itu berfungsi untuk melihat, merekam jantung kita apakah ada gambaran suatu serangan atau tidak di situ. Baik, Dok. Kalau memang di situ tidak terlihat itu, tapi keluhannya masih ada nih, masih sering bisa muncul nggak nih. terlihat ya, Dok ya? Bisa. Berarti tidak cukup hanya dengan EKG berarti ya, Dok ya? Ya, Lanjut ke step betul. selanjutnya berarti. Kita akan lanjut ke step selanjutnya itu. Maka kita akan rencanakan pemeriksaan selanjutnya. Apa yang disarankan? Biasanya kita sarankan untuk treadmill stress test. Jadi pasien diminta untuk jalan cepat, makin cepat, nanti sambil direkam jantungnya. Di sana baru kita lihat spesifik nggak untuk ke arah jantung koroner. Oh, Dulu seperti nyerinya. itu, Dok ya. Berarti Iya. berguna juga untuk alat-alat yang ada di gym itu kan, Dok ya? Ada. Nah, ternyata itu Jadi untuk menganalisa penyakit jantung juga, Dok ya. Ya. Saya kira memang cuma murni untuk olahraga, Enggak. lari begitu saja. Enggak. Ya, Dok ya. Nah, Jadi- tadi kita sudah sedikit membahas tentang seseorang yang ternyata kalau terlalu berlebihan kayak olahraga dan sebagainya nggak baik ya, Dok ya. Ya. Ya, segala yang berlebihan itu Iya, nggak baik ya, benar kan? Balik-baliknya gitu lagi ya. Jadi ada porsinya. Ada Kalau porsinya, porsinya cukup ya seperti insya pola Allah makan baik. tadi Ya, juga ya, Dok ya. benar. Kemudian, Dok, saya mau membahas nih, apakah mitos atau fakta nih, kan sering ada yang bilang ada bercak-bercak hitam, baik itu di kulit, muka atau kaki, tangan. Apakah itu tanda-tanda seseorang terkena gejala penyakit jantung, Dok? Atau ini benar atau tidak? Nih makanya saya mau klarifikasi langsung sama dokternya. Itu mitos ya. Mitos Nggak ya, benar Dok ya. Padahal kemungkinan mungkin karena faktor usia juga Ya, kali ya, Dok ya. Ada yang banyak. hitam-hitam. Banyak penyebabnya. Ya, bisa ada faktor kelainan kulit. Ya, Bener. atau yang lainnya, tapi enggak. Pada pasien-pasien jantung tidak spesifik seperti itu. Berarti bukan ya. Nah. Kadang kan ada yang hitam-hitam gitu kan, sudah ada timbul hitam. Oh, ini ada gejala jantung nih. Enggak ya, belum tentu. Nah, ini berarti Nah, belum terjawab tentu. ya, Dok ya. Iya. Itu mitos berarti ya, Dok. Nah, Benar. kemudian kalau untuk faktor keturunan ada ya, Dok ya. Ya, untuk faktor keturunan ada. Biasanya tuh mencapai angka 18 sampai 25%. Gitu. Tinggi juga ya, Dok ya. Jadi tergantung dia punya keturunannya orang tuanya yang laki-laki atau perempuan aja itu. Kalau dua-duanya ya tambah tinggi persentasenya. Kalau untuk jenis kelamin sendiri ada pengaruhnya, Dok, untuk sistem keturunan dari penyakit ini, Dok? Jauh ini sih nggak ada ya. Enggak ya. Tapi biasanya kan kalau kita pakai angka di ESC kan kita survei ya. Iya. Biasanya laki-laki lebih tinggi resikonya daripada perempuan. Itu Tuh. kenapa, Dok? Apa karena perokok atau karena konsumsi Ya. makanan berlebih atau seperti apa, Dok? Biasanya iya, karena faktor perokok dan wanita punya hormon estrogen. Jadi dia akan lebih aktif dan pembuluh darahnya akan lebih elastis gitu. Tapi ketika wanita sudah memasuki usia menopause, Iya. jadi resikonya akan sama dengan laki-laki untuk terkena serangan jantung. Lebih tinggi juga ya, Nah. karena usia tadi. Faktor usia merupakan salah satu pemicu ya, Dok ya. Ya, jadi ketika menopause hormon estrogen sudah turun, progesteron sudah turun, jadinya ya resikonya akan sama untuk terkena serangan jantung pada wanita. Berarti kalau untuk masalah faktor keturunan berarti memang ada ya, Dok ya. Iya, benar. Karena kan biar pemirsa di rumah juga tahu ya edukasinya bahwa apabila ada riwayat dari orang tua ataupun orang tua yang terlebih dahulu harus jaga berarti ya, Dok ya. Kalau ada sebelumnya yang terkena penyakit jantung koroner, begitu ya, Dok ya? Iya, benar. Nah, kemudian, Dok, kalau dalam penyakit jantung koroner ini ada stadiumnya nggak sih, Dok? Kayak seperti kanker atau apa? Ada tingkatan level nggak? Atau memang murni langsung jantung mendadak gitu? Enggak? Kalau di jantung koroner kita nggak pakai stadium ya, karena itu sindrom ya, sindrom koroner akut. Jadi begitu muncul keluhan, ada gejala ya sudah selesai. Tapi pasca dari serangan jantung, itu biasanya pasien akan mengalami gagal jantung. Nah, iya, berarti ini lebih spesifik nih, Dok. Kalau gagal jantung ini seperti apa nih, Dok? Jadi kemampuan jantung yang sudah menurun untuk melakukan kerjanya. Gampangnya sih seperti itu. Iya, Jadi kita bisa sederhananya ya, bilang itu Dok ya, Nah, bahasanya. sudah bilang sudah ke arah gagal jantung. Kenapa kok nggak bisa melakukan kerjanya ya? Karena penurunan fungsinya tadi. Kenapa fungsinya menurun? Karena tadi pembuluh darahnya tertutup, tersumbat. Jadi aliran darahnya ke sana nggak bagus.
Apa akibatnya aliran darah nggak bagus? Otot jantungnya rusak. Rusak, benar Jadi dok jantung kalau sudah rusak sifatnya irreversible. Beda Iya. kalau kuku kita potong tumbuh lagi, Benar-benar rambut kalau kita potong tumbuh jantung. lagi. Tapi kalau jantung sudah rusak, ya seumur hidup akan rusak. Nah, kalau untuk yang metode pemasangan ring ini seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan prosesnya dok. Kalau ring itu udah masuk ke invasif kita, berarti udah ketika kita sudah ketemu pasien dengan khas gejala serangan jantung, ya kita akan sarankan apa yang paling bagus ya di kateterisasi, dipasang ring. Ya kenapa? Oh ya. Tujuannya membuka sumbatan tadi supaya sumbatan tadi ditekan dengan cincin, harapannya aliran darahnya akan lancar lagi, itu seperti normal. Tuh. Berarti seperti itu ya dok ya. Ada tindakan yang dilakukan. Ya, itu sudah ke Kemudian invasif. kalau untuk jantung koroner ini ada kaitannya kah dengan penyakit jantung bocor ini dok? Pernah ada saya dengar itu Ya. apa nih istilah kalau dalam medisnya nih dok? Itu beda lagi. Beda lagi Kalau ya, Dok, ya? jantung koroner itu berkaitan dengan pembuluh darah di jantung. Jantung bocor itu berkaitan dengan struktur anatominya jantung. Jadi, Oh, alatnya ya, alatnya nah, berarti. jantung itu ada dindingnya, ada Baik. ototnya, ada katupnya. Katup itu pintunya. Nah, semuanya itu bekerja sistematis. Tapi ketika itu ada kelainan, terutama pada pembentukan saat kehamilan di trimester awal pertama sama Berpengaruh kedua, ya dok ya? akibatnya pembentukannya tidak sempurna. Oh, Pembentukannya nggak baik. sempurna, akhirnya jadi bocor. Saat lahir bayinya bocor nih jantungnya. Nah, itu yang dibilang jantung bocor tadi. Jadi ada faktor bisa bawaan lahir berarti ya dok ya? Ya, memang biasanya kan bawaan lahir. Benar-benar dok. Kalau untuk yang sudah berjalan gitu ada nggak dok faktor-faktor penyebab jantung bocor ini sendiri? Kalau misalnya seseorang kena penyakit apa gitu sehingga jadi jantung bocor itu nggak ada pengaruh sama sekali dengan jantung koroner dok ya? Ada. Ada Jadi, ya dok ya? Seperti ketika apa? serangan jantung yang sangat luas, dinding jantung itu bisa hancur. Oh sudah sangat namanya- parah sekali berarti dok ya? Nah, namanya ventricle septal rupture. Jadi jantung itu punya dinding di sini. Tapi ketika serangan jantung itu luas sekali, otot yang kena ini akan hancur kayak bubur. Oh, berarti dia mengkeropos juga ya dok ya? Ya. Karena apalagi kalau tidak ada diobati atau sama sekali tidak ada. Apalagi terlambat penanganannya. Terlambat. Tuh. Dan persentase hidupnya cuma 2% dari 1000 kasus. Wah, ternyata kecil sekali ya dok ya? Ya, Jadi memang tidak salah mencegah daripada mengobati ya Benar. dok ya? Karena memang kalau udah membahas tentang ini sudah sangat mengerikan sekali kalau untuk step-stepnya ya dok ya? Berarti untuk pemirsa TVRI di rumah memang harus benar-benar menjaga kesehatannya. Dan kalau memang sudah terkena penyakit jantung nih dok, berarti pola hidup ya dok ya? Lifestyle, kemudian pola makan, kemudian olahraga tetap dijaga ya dok? iya benar banget. Orang sakit jantung bukan berarti nggak boleh Iya. olahraga ya. Iya, nggak. takutnya nih mitos lagi nih dok. Bener, jangan-jangan kalau jantung, aduh nggak bisa, saya lemah jantung gitu justru lah malah kan. kita tetap anjurkan untuk olahraga. Salah Rutin. berarti statement yang bilang kalau orang Ya. jantung nggak boleh olahraga gitu, nggak boleh capek-capek, nggak Ma- gitu ya dok ya? Malah pasien pasca operasi jantung pun kita anjurkan tetap olahraga gitu. Tapi ada olahraganya, ada kapasitasnya. Kita Seperti pakai apa nih dok misalnya? kita pakai target. Jadi ya kita memfokuskan olahraganya ya olahraga kardiak ya, olahraga untuk melatih jantungnya itu. Olahraganya gampang aja, Iya. jalan. Udah itu doang. Kalau memang bisa Durasi lebih waktunya kuat, kali ya dok ya yang Ya. disesuaikan. bisa jalan, bisa jogging kalau memang masih oke, atau sepeda nggak masalah, sepeda statis pun nggak masalah. Baik, Tapi kapasitasnya yang kita takar. Benar Dan dok. biasanya bertahap naiknya. Misalnya dia kuat nih 500 meter dulu, ya udah rutinkan dulu 500 meter. Oh, gitu. bukan dipaksakan juga ya dok Enggak. ya? Asal rutin 3 sampai 5 kali seminggu. Kalau udah rutin, pasti nanti dia terbiasa. Enakan tambah lagi jaraknya. Oh begitu, jadi bertahap dok Bertahap. ya, bukannya dipaksakan langsung harus banyak gitu Enggak, dok ya? betul. Benar. Bertahap. Kemudian berarti tindakan dari seseorang yang terdiagnosa jantung ini memang ada tindakan operasi ya dok ya? Seperti apa nih dok stepnya kalau untuk Yang tindakan jantung koroner jantung koroner atau nggak ada? ada. Ada, ya seperti apa dok? Kalau ditanya ke saya pasien jantung koroner ada operasinya nggak ada. Ada ternyata Kalau ya? pernah dengar bypass itulah operasi untuk jantung koroner. Mhm. Jadi ketika pembuluh darah jantung semuanya sudah buntu, kita nggak akan bisa pasang cincin lagi. Nah itu Ya tindakannya gimana disarankan dok? bypass gitu. Bypassnya seperti apa ya dok? Bypass itu operasi pembuatan pembuluh darah baru.
Jadi kita ambil pembuluh darah di kaki atau tangan, Bisa begitu ya dok potong, ya? pindahkan ke jantung. Jadi alirannya dibikin baru. Tuh. Itu untuk di Jambi sendiri sudah bisa Sayangnya melakukan belum. tindakan seperti itu. Nah, ini yang perlu edukasi ya, biar pemirsa di Sayangnya rumah belum tahu. bisa, Heeh. jadi saya harus merujuk paling nggak ke Palembang atau ke Jakarta untuk pasien-pasien saya yang butuh bypass. Itu berarti alatnya ya, alatnya atau tenaganya memang yang harus lebih Satu, profesional. Mm-mm. Timnya, kita butuh tim. Oh, tidak bukan sendiri ya, Ya, bukan bukan spesialis sendiri. jantung saja gitu. Dokter jantung, dokter bedah jantung, BTKV ya, terus kemudian dokter anestesinya pun khusus, beda lagi, dan kita butuh kamar operasinya pun khusus gitu. Oh, nggak bisa seperti kamar operasi yang biasa gitu ya dok ya? Beda, karena kan Karena kita, alat-alatnya juga lebih. nah, kenapa? Karena kita pendukungnya menghentikan kerja jantung dan parunya dialihkan ke mesin dulu. seperti itu ya dok Ya. ya? Selama operasi ini orang alatnya dikontrol, jantung sama parunya dikontrol sama mesin dulu. Gitu. Iya, berarti diletakkan dulu berarti ya dok, istilahnya itu Kita dipercayakan alihkan ke alat mesin, itu dulu. ya kita baru kita Mengganti Tata- tadi iya. beberapa pembuluh darah yang kita dari tempat bongkar deh lain. itu jantungnya. Iya, berarti seperti bisa ya dok ya? Dokter sudah ada belum merujuk pasien untuk melakukan operasi seperti itu Udah di luar? banyak. Udah banyak ya dok ya? Dan Iya. gimana dok? Setelahnya kan konsultasi ke dokter lagi nih. Oke, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah ya Nah, dok ya? Tapi ya kebanyakan yang saya sayangkan ya, satu, untuk pasien-pasien yang belum pernah keluar dari Jambi, mereka akan merasa lebih riskan ya untuk keluar Jambi. Iya, Tuh. masih juga ada Saya- berpikir Saya sakit dok gitu, nggak nyaman buat keluar, apalagi saya belum pernah keluar gitu loh. benar. Padahal ketika mereka sudah sampai di rumah sakit itu banyak sekali informasi dari teman-teman yang senasib ya, yang Benar, yang sama-sama memiliki gejala yang sama, Benar. penyakit yang sama. Edukasi juga sebenarnya kan? Iya, dok? jadi saling sharing pengalaman. nah sering. Jadi saya perlu banget pasien-pasien saya untuk menjadi edukator, Benar, dan yang sudah pasien-pasiennya melewati alhamdulillah itu. sih mau gitu untuk membujuk pasien-pasien lain yang butuh bypass. Ternyata ada ya dok Ada. ya. Sudah banyak dok dari selama Banyak. dokter sudah bertugas di Jambi Banyak. untuk spesialis jantung. Cuma belum bisa saya rangkul. Kita mau bikin apa ya, grup gitu loh. Iya benar, komunitas untuk penyemangat nah gitu ya. benar, mungkin ya insya Allah ya. Insya Allah mungkin Nanti. untuk proyek selanjutnya Selanjutnya. ya. Itu kan niat baik ya, Iya. biar pemirsa TVRI Jambi di rumah juga bagi ada yang merasakan gejala itu bisa konsultasi langsung ya dok ya. Nah, bisa Jangan sharing ditunda-tunda gitu. lagi. Heeh. Dan juga kadang ada beberapa pasien ini dok takut dok untuk ke dokter atau untuk melihat rumah sakit aja. Padahal dia udah tahu nih nyeri. Nah sekarang kan generasi kita ini kan sudah pada ada gadget ya dok ya, Ya. bisa nyari-nyari informasi sendiri Benar. dari website dan sebagainya. Mungkin mereka sudah tahu dok, cuman enggan untuk ke dokter, enggan untuk konsultasi. Itu gimana menurut dokter dok? Ya sebenarnya itu pilihan ya. Bener, Kita balik-balik nggak bisa kayak statement Bapak Yudi Iya, tadi juga. Kita nggak bisa memaksakan Benar, itu, tapi benar. ya kalau penyakitnya kita simpan ya nggak akan selesai gitu. Bener. Karena semakin lama kita simpan, penyakitnya akan semakin jelek kondisinya. Gitu loh. Karena tidak ada upaya dan Iya. tidak ada untuk Benar. memperbaikinya ya dok ya. Karena kalau kita di jantung, time is muscle. Kalau sudah serangan, semakin cepat kita tangani, semakin sedikitlah otot jantung yang rusak. Semakin lama ya semakin banyak yang rusak gitu. Benar. Kalau udah Jadi makin lebih banyak cepat yang- lebih baik ya dok Iya. ya. Sebenarnya berarti untuk jantung ini sendiri, seseorang individu itu kalau dia udah ngerasain, baiknya memang langsung ya dok ya untuk Iya. konsultasi ke dokter. Iya, Paling tidak untuk ke tempat klinik kesehatan yang ya terdekat minimal ke klinik ya dok lah, ya. rekam jantungnya. Itu aja. Kemudian dok, biasanya kalau udah direkam jantung dan beneran terdiagnosa, apakah harus memang langsung dirawat inap nih dok? Atau mungkin kan banyak yang takut nih, wah kalau memang beneran terdiagnosa jantung nih, wah bakalan ini nih langsung dirawat inap, wah bakalan nggak bebas. Nah itu gimana dok kalau menurut dokter? Untuk memotivasi pasiennya nih dok? Sebenarnya kita akan menilai dari rekaman itu kondisinya akut atau tidak. Gitu loh. Balik kondisi Nah, pasien tersebut ya, karena juga ya ada dok kondisi yang akut. Kalau akut mau nggak mau kita akan sarankan untuk dirawat inap. Kenapa? Karena butuh tata laksana segera. ya? Benar. Tapi ketika kondisi itu udah kronis, sudah nggak yang membahayakan nyawanya, kita nggak akan menyarankan untuk rawat inap langsung kok, enggak gitu loh. Pasti kita tata laksana, dari rawat jalan aja udah cukup harusnya.
Berarti jangan takut ya dok Iya, ya, karena harus dianalisa terlebih dahulu juga gitu dok ya. Tapi mungkin yang akan membuat jadi ketakutan dari para masyarakat ini sekarang dok, karena sering terdengar terkena serangan jantung, besoknya langsung meninggal. Nah ini nih dok, mungkin bisa diedukasi, itu kenapa demikian dan jangan takutnya seperti apa nih dok? Kenapa sering sekali kita dengar seseorang yang terkena serangan jantung itu lebih ke riskannya langsung meninggal dok. Nah kan sering nih misalnya tetangga, kenapa? Padahal dia sehat-sehat aja kemarin. Nah ini statement seperti ini nih dok, bisa mungkin untuk diberi pencerahan dan kejelasan untuk pemirsa bahwa statement yang mengatakan bahwa kalau serangan jantung besok meninggal ini nih seperti apa nih dok? Nah gitu, supaya biar bisa edukasi nih untuk pemirsa TVRI Jambi di rumah dok. Sebenarnya kalau kita bilang serangan jantung itu besok langsung meninggal ya enggak ya. Makanya tadi kayak pembahasan kita di awal tergantung dengan kondisi dan bagaimana serangan itu terjadi. Benar, dan dok. sumbatannya di mana gitu loh. Ketika sumbatannya memang berada di pangkal atau faktor resikonya sulit dikontrol gitu, orang ini satu orang tapi punya semua resiko ya dia kantongin ya, itu akan jelek kondisinya gitu loh prognosanya. Tapi kalau memang dia udah tahu dari awal gitu, kemudian faktor resikonya bisa dia kontrol, harusnya sih enggak gitu. Bahkan saya punya pasien umur 89 tahun serangan jantung. Wah, udah faktor usianya udah sangat riskan sebenarnya tuh dok ya. Iya, gimana? 89 tahun. Saya kasih obat pembuluh darah aja saya ngeri gitu loh. takut pecah. faktornya ke yang lain. Nah, karena kalau udah tua kan rapuh tuh pembuluh darah. Tapi alhamdulillahnya ya bertahan beliau sampai sekarang gitu loh. Dok. Ya, mohon izin dok, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Rian Ramadan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik dok, ini pertanyaan terakhir nih dok, yang ingin saya tanyakan nih, ada nggak pengalaman dokter yang mana pasien yang sama-sama terkena penyakit jantung, tapi yang mau memasang ring dengan tidak nih dok? Mungkin bisa dokter sharing dan jelaskan biar pemirsa tahu bagaimana perbedaannya ketika dia menanggulangi penyakit jantung koroner ini dok. Gimana dok? Gampangnya saya kasih contoh ya. Boleh, silakan dok. Saya punya pasien ya, pasiennya ya A sama B nih. Gitu loh. Dua-duanya ini punya keluhan yang sama, nyeri dada. Tuh, nyeri dada saat aktivitas. Tuh, nyeri dada, oh pak, saya kalau kerja sakit banget ini, tembus sampai punggung. Gitu. Kita lakukan pemeriksaan, kita treadmill, hasilnya positif. Tuh, positif ke arah jantung koroner. Gitu. Ya saya edukasi dua-duanya untuk mau dikateterisasi, mau dipasang cincin. Pasang cincin. Ya, dua-duanya faktor risikonya sama, perokok berat. 3 bungkus sehari. Wah, iya luar biasa ya. Terus dok? Ya, setelah kita edukasi, yang satu yang A mau untuk pasang cincin, yang B enggak. Nah itu gimana perbandingannya dok? Nah setelah A pasang cincin, ternyata B 2 bulan kemudian serangan jantung. Dan serangannya serangan yang buntu total, tersumbat total. Mau nggak mau, akhirnya setelah seminggu serangan saya kirim untuk pasang cincin juga. Iya. Akhirnya setuju pasang cincin, berjalan setahun, sama dua-duanya enakan sudah, itu sudah mulai aktivitas. Tapi ketika yang satu sebelum serangan pasang cincin aktivitasnya masih oke, kayak orang sehat, tapi yang udah pasang cincin ini ada keterbatasan, itu loh kemampuannya. Kalau yang setelah terkena serangan ya. baru mau masang cincin seperti itu dok. Kenapa? Karena pompa jantungnya sudah mulai menurun, kekuatan jantungnya sudah mulai menurun. Kenapa menurun? Ya karena faktor serangan tadi, itu loh sudah ada yang rusak. Dia sudah merasakan sakitnya serangan jantung awal tadi berarti dok ya? Trauma yang kedua, ya? otot jantungnya nggak sebagus sebelum serangan, tuh. Jadi sudah ada yang rusak gitu. Bener, Kan dok. kayak saya sampaikan tadi, kalau sudah rusak sifatnya irreversible, nggak bisa balik normal lagi, jadi tetap akan ada keluhan gitu. Bener. Jadi Itu memang yang lebih susah. baik ditanggulangi lebih awal ya dok ya, makanya jangan menunggu lagi udah Iya. makin parah atau sudah banyak yang dirasa baru nih Iya, mau melakukan benar. tindakan gitu dok ya. Nah makanya kita kekeh, ayo pak kateterisasi. Kenapa ya? Karena itu masih bagus itu, selama kita saran itu masih bagus, pasti akan kita sarankan.
Tapi kalau udah jelek ya udah Pak, ngapain lagi gitu loh. Oh, begitu Dok ya. Cuma. Wah, luar biasa sekali pengalamannya Dok ya. Baik Dok, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara Hidup Sehat kita pada sore hari ini. Kami mohon untuk kesimpulannya nih Dok, untuk program acara Hidup Sehat kita pada sore hari ini. Kita Silakan balik Dok. ke tema berarti ya, Mbak? Iya, kembali ke tema. Seperti apa kesimpulannya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini? Tetap sih kalau saya bisa menyimpulkan sih pola makan yang dijaga, pola makan yang teratur, ya konsumsi yang benar gitu, dan aktivitas fisik yang baik, itu semuanya awal dari untuk menjaga terjadinya penyakit jantung koroner tuh. Kenapa? Ya karena semua faktor resiko tadi berawal dari makanan sebenarnya. Ya, yang paling banyak yang ya karena itu yang kita konsumsi sehari-hari, itu yang kita Benar, Dok. makan sehari-hari itu. Dengan menjaga pola makan yang benar, harapannya semua faktor risiko tadi bisa terkontrol. Benar, baik dokter. Terima kasih dokter ya Oke, telah hadir di studio sama-sama. TVRI Jambi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah ya dok ya. Amin. Baik, pemirsa demikianlah program acara Hidup Sehat pada sore hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.